sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang hebat, kelas 12. Di sini Ibu memberikan sebuah materi mengenai jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Silakan nanti kalian simak, kalian tonton. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan, Ibu berikan bermanfaat untuk kalian untuk menentukan kira-kira ke-PTN dan prodi mana yang cocok untuk kalian. Semoga ya bermanfaat untuk kalian. Ibu berharap kalian semua sehat-sehat. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu kembali. Baik anak-anak hebat yang Ibu sayangi, yang Ibu kasihi. Sekarang kita membahas mengenal perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Sebelumnya Ibu akan membuat sebuah pepatah yang menyatakan waktu luang yang tidak diisi dengan belajar adalah kematian. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena kalau kita tidak mengisi waktu luang kita dengan belajar, Ibu tidak yakin kalian akan mendapatkan cita-cita yang kalian idam-idamkan selama ini. Jadi dengan kata lain, belajar adalah satu-satunya untuk mendapatkan masa depan yang indah. Oke anak-anak, kita mulai. Di sini yang akan kita pelajari adalah bagaimana materi ini diberikan supaya tujuan pembelajaran yang kita sampaikan ini anak memahami kira-kira perguruan tinggi yang ada di Indonesia apa saja dan bagaimana cara untuk mendapatkannya ya. Di sini juga ada dikatakan kerja vs kuliah, versi kuliah. Jadi mana yang lebih kamu pilih, kerjakah atau kuliah? Itu sama saja. Ada orang yang memang tidak beruntung untuk kuliah bisa langsung bekerja. Tapi sebelum bekerja setelah lulus SMA harusnya memiliki sebuah keterampilan. Jadi kalian harus kursus terlebih dahulu atau mengikuti kursus-kursus yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja. Kuliah tentu punya planning, punya persiapan yang matang untuk ke sana, mulai dari dana, kesiapan mental dan sebagainya ya anak-anak ya. Oke, kita mulai. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik disebut mahasiswa, sementara pendidiknya adalah disebut dengan dosen ya. Di sini ada beberapa contoh cara masuk ke perguruan tinggi. Di sini Ibu tampilkan contoh masuk ke UI. Di sini ada beberapa ya. Ada beberapa jalur, ada lewat PMDK, ada SNMPTN, ada SIMAK, ada UM dan sebagainya ya. Di sini jenisnya adalah akademi. Akademi itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan kejuruan dengan jenjang studi strata 0 atau disebut diploma. Jadi non gelar ya, tidak pakai gelar. Contohnya apa saja? Akademi militer, akademi kepolisian, akademi pariwisata, akademi keperawatan, akademi kebidanan dan lain-lain. Kekhasan akademi seperti tadi Ibu sampaikan, mencetak lulusan yang mempunyai keahlian profesional. Pendidikan ditekankan pada pengalaman, istilahnya praktek lebih banyak daripada teori. Baru pengalaman tentang hal-hal praktis, keterampilan yang dimiliki atau pengaruh besar di dunia pekerjaan ya. Berikutnya adalah politeknik. Politeknik ini yang menyelenggarakan program pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus dengan jenjang studi strata 0 atau diploma. Contohnya apa? Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Bandung dan sebagainya. Jadi politeknik negeri yang ada di seluruh Indonesia itu disebut jalur
perguruan tinggi jenis politeknik ya. Kekhasannya di sini hampir sama dengan akademi tadi ya, non gelar, praktikum dan kuliah lapangan lebih banyak diberikan daripada teori. Keterampilan yang dimiliki berpengaruh besar terhadap dunia pekerjaan. Jadi berikutnya ada sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang mengajarkan satu bidang pendidikan kejuruan. Contohnya sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi kepolisian, sekolah tinggi ilmu agama dan sebagainya. Pokoknya satu jenis pendidikan atau program studi ya. Kekhasannya adalah dia ada yang di strata 0 atau dikatakan D4 ataupun dan S1 ya. Mencetak lulusan mempunyai keahlian profesional pada bidang ilmu kejuruan. Keterampilan yang dimiliki berpengaruh paling besar pada dunia kerja yang akan dimasuki oleh mahasiswa. Contohnya adalah STTD, STAN, STIS, STIP, ya, STPI, STIN dan lain-lain. Jadi anak-anakku sekalian silakan ya, kalian lebih lagi mempelajari tentang kekhasan sekolah tinggi. Berikutnya ada institut. Institut adalah perguruan tinggi yang melaksanakan program pendidikan keilmuan dan kejuruan dalam satu bidang ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Institut Teknologi 10 November atau ITS, Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Institut Pertanian Bogor, IPB, Institut Seni Indonesia, ISI dan lain-lain ya. Silakan kalau kalian bakat minatnya di sana, silakan ya. Kekhasannya adalah penyelenggara pendidikannya lebih luas dibandingkan sekolah tinggi. Kalau sekolah tinggi tadi kan sejenis, sementara institut itu terdiri dari beberapa jenis program studi. Pendidikannya lebih ditekankan pada penguasaan teori secara mendetail untuk menemukan dasar filosofi ilmu yang ditekuni ya. Jenjang studi yang tersedia adalah S0, S1, S2, S3 tergantung kemampuan institut yang bersangkutan ya. Universitas, perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan keilmuan dan kejuruan dalam bidang ilmu yang bermacam-macam. Contohnya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, UNAIR, UNSUD, UNDIP dan lain-lain ya. Di seluruh Indonesia banyak sekali ya yang dikatakan universitas. Ini universitas ini adalah terdiri dari beberapa fakultas ya. Jadi dia universal, makanya disebut universitas ya. Kekhasannya adalah universitas terdiri atas berbagai fakultas seperti Ibu katakan tadi, dengan bidang ilmu yang berlainan, lebih universal dalam penyelenggaraan pendidikan. Jenjang studi yang tersedia S0 atau non gelar, S1, S2 dan S3 tergantung kemampuan universitas itu sendiri. Pendidikannya lebih ditekankan pada penguasaan teori secara mendetail untuk menentukan dasar filosofi ilmu yang ditekuni ya. Jadi di sini lagi Ibu mau menjelaskan kepada kalian refleksinya. Apakah kamu tertarik untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau ingin langsung bekerja? Nah, setelah Ibu sampaikan materi di atas, kira-kira kalian mau pilih yang mana? Mau ke perguruan tinggi atau kursus dulu gitu loh. Itu tergantung ya. Kalau kalian kurang memiliki dana, mungkin kursus dulu. Tapi kalau memang dananya sudah tersedia, silakan langsung kuliah ya. Oke. Jadi di sini juga ada status kepemilikan perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah lebih murah dengan sistem pembayaran uang kuliah atau UKT, uang gedung dan lain-lain.
perguruan tinggi yang dikelola dan dimiliki oleh swasta, uang kuliah relatif mahal, ya, dengan adanya uang gedung atau uang pangkal. Perguruan tinggi yang dikelola dan dimiliki oleh lembaga pemerintahan atau lembaga swasta, contohnya sekolah kedinasan, STTD, STAN, Akpol, Akmil, STIS, dan lain-lain. Nama-nama program di perguruan tinggi, di sana ada diploma, ya, lama pendidikannya ada yang 1 tahun, diploma 2 tahun, diploma 3 ada 3 tahun, ada juga yang diploma 4 non gelar, itu adanya nanti seperti di politeknik, akademi, dan sebagainya, ya. Baru ada yang strata 1, ya, lama pendidikannya itu 4 tahun, ya, ini memberikan gelar. Ada pendidikannya lebih kurang 2 tahun, program ini dapat ditempuh setelah S1, yaitu S2, ya. S2 didapat setelah menempuh pendidikan S1. Baru ada juga lama pendidikan kurang lebih 1-2 tahun yang disebut dengan program S3, itu didapat setelah lulus dari S2. Jadi S2 dulu lulus, baru bisa melanjutkan ke program S3. Oke, di sini juga ada ditawarkan kuliah mau di mana, di luar negeri. Di sini ada beberapa contoh, ya. Jadi nanti yang pengen kuliah di luar negeri silakan searching. Sudah banyak sekali informasi-informasi, ya. Silakan searching. Kamu harus gercep, jangan nunggu info-info dari guru saja, tapi bisa kamu searching, ya, anak-anak hebat sekalian. Oke, begitu saja. Semoga apa yang sudah dipaparkan sama Ibu bisa kalian cerna dan bisa bermanfaat buat kalian untuk memilih kira-kira perguruan tinggi mana yang harus kalian pilih. Kalau ingin menjadi seorang teknik yang handal, silakan pilihlah di sekolah tinggi atau di institut, ya. Kalau ingin menjadi seorang dokter, tolong jangan masuk ke sekolah tinggi karena di sana tidak ada kedokteran, tapi masuklah atau pilihlah di sebuah universitas yang kalian pilih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam hebat, anak-anak hebat. Semoga kalian hebat selamanya. Oke, terima kasih. Oke, tadi kalian sudah simak, sudah ikutin. Ibu berharap ada manfaatnya untuk kalian. Terima kasih.